Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Suatu ketika Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang yang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Kerap kali kita mengalami yang namanya bingung ya. Dalam banyak peristiwa kita bingung, mulai dari hal yang sepele sampai hal yang besar. Dan beberapa orang menasihati kita, ikuti suara hatimu gitu kan. Tapi bisa jadi suara hati itu salah, karena suara hati bisa jadi keliru atas lemahnya literasi kita, pendidikan kita, kebiasaan kita, dan seterusnya. Kalau pengetahuan kita bahwa telur itu enak, maka yang kita pikirkan telur itu selalu enak. Tapi ada juga literasi yang mengatakan telur itu tidak sepenuhnya baik, lalu ugaharilah, tidak semua telur dimakan ya. Kecuali telur cecak, itu lain soal ya. Nah, hari ini saya mendengarkan bacaan pertama mengajak kita, sekurang-kurangnya saya, untuk mensikapi bagaimana kalau bingung gitu ya. Ikuti suara hati. Suara hati itu bisa dibentuk. Bagaimana membentuk? Rajin-rajin mendengarkan sabda Tuhan supaya sabda Tuhan menjadi andalan dalam situasi bingung itu. Bacaan pertama begini. "Pastilah Tuhan akan mengasihani kalian apabila kalian berseru-seru. Begitu mendengar teriakmu, Ia akan menjawabmu." Kemudian begini, "Kalian akan terus melihat Dia, dan entah kalian menyimpang ke kanan entah ke kiri, sabdanya ini akan kalian dengar dari belakangmu. Inilah jalannya, ikutilah jalan ini." Kadang-kadang kita bingung, mana yang perlu kita tempuh. Bacaan pertama mengingatkan, Tuhan akan menunjukkan ini jalanmu, ikuti ini. Tapi yang sering terjadi adalah kita mengabaikan suara-suara itu. Dan itu mewartakan kepada kita Allah yang seperti apa. Allah yang mengasihi, Allah yang berbelas kasih untuk siapa saja, termasuk kita. Ia mendampingi jalan-jalan hidup kita yang kerap kali bengkok, yang kerap kali sesat. Maka kalau mengandalkan Tuhan, suara hati itu akan bicara mana yang baik. Allah selalu mengasihi, mendengar seruan kita. Dan Yesus yang dalam bacaan Injil hari ini diwartakan pula memiliki sikap belas kasih ketika melihat para pengikutnya seperti domba tanpa gembala. Hati yang belas kasih itulah yang menjadi bacaan hari ini. Maka saya mengajak kita semua bersyukur
Allah yang kita imani adalah Allah yang berbelas kasih, yang selalu menunjukkan jalan yang baik untuk kita, jalan yang pantas kita jalani. Seringkali yang terjadi adalah kita mengabaikan tanda-tanda itu. Maka di masa Advent ini mari kita mohon rahmat supaya kita membaharui diri terus menerus, selalu mendengarkan suara Tuhan dimanapun kita berada, utamanya saat-saat kita mengalami kebingungan. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.